Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat tahun baru 2022. Selamat tahun baru. Puji syukur di hari kedua di tahun 2022 ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin di 2021 banyak masalah dan rintangan yang menghadap, tapi saya percaya Tuhan membantu kita untuk melewati 2021 dan Tuhan juga akan membantu kita untuk melewati 2022. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sekarang kita menundukkan kepala kita, menyatukan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau telah menyertai kami Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau yang membantu kami melewati semua permasalahan kita hidup. Dari tahun 2022 ini, kami yakinkan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Kau yang menuntun kami Tuhan. Kau yang membantu kami melewati semua permasalahan yang akan datang Tuhan. Kau berikan kami Roh Kudus Tuhan. Kau berikan jalan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul untuk merayakan ini Tuhan, untuk bersyukur kepada-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang berikan kami Roh Kudus Tuhan, untuk layak memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan di dalam nama kami sudah mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi untuk menyambut tahun 2022 ini. Baik saudara, amin.
Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita akan mendoakan anak-anak kita, karena anak-anak kita ini boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan boleh menjadi kepujian bagi Tuhan. Mari serahkan tangan Bapak Ibu saudara sekalian kepada anak-anak ini. Anak-anak ini adalah biji mata Tuhan, generasi penerus bagi kerajaan Allah, khususnya bagi gereja Tuhan. Oleh karena itu Tuhan persiapkan anak-anak ini mulai dari kecil, dari sekarang. Di tahun 2022 ini kami mempertaruhkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu anak-anak ini. Anak-anak ini bagaikan kertas putih yang belum terwarnai, namun biarlah firman Allah mewarnai di dalam setiap kehidupan anak-anak ini, sehingga Tuhan memberkati anak-anak ini. Campur tangan atas genap firman anak-anak ini, karena Engkau sendiri yang berfirman, biarlah anak-anak ini datang kepadaku, dan mereka lah yang akan mempunyai kerajaan surga. Sebab itu curahkan kuasa-Mu atas anak-anak ini, dan berkati mereka di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anak-anak ini anak-anak yang diberkati Tuhan dalam studi, dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka boleh tunduk dan hormat kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya boleh bangga kepada anak-anak ini. Demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami penuh iman. Haleluya, amin. Apa kabar? Luar biasa. Sesama Yesus ada yang saya sanggup lakukan perkara yang besar. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hari kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan memukul dana desa bersama kaum persembahan.
kekuatan, atas pemeliharaan, atas kasih sayang Tuhan sepanjang tahun 2021, sehingga kami boleh melewati tahun 2021 dengan begitu baik. Meskipun di tahun 2021 kami menghadapi berbagai macam persoalan masalah, namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami, sehingga pada akhirnya kami boleh melewati tahun 2021. Dan saat ini kami telah memasuki tahun 2022. Biarlah kami boleh tetap kembali melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menggandeng, Tuhan yang berjalan di depan setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang memagari, sehingga pada akhirnya kami boleh melewati tahun 2022 dengan baik. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Kiranya kebenaran firman Allah akan membekali setiap hati kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat tahun baru, meskipun kita sudah memasuki di hari yang kedua. Kenapa kita tidak membuat acara ibadah tutup tahun? Sebab ada edaran yang mengharapkan menghindari dari kerumunan, karena kita masih dalam masa pandemi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di Jakarta sudah ditemukan 56 kasus Omikron, Saudara. Membuat kita ciut nyalinya, membuat kita takut. Tapi sebenarnya kita nggak boleh berlebihan. Jika kita sudah melewati 2 tahun masa pandemi ini, bahkan tahun 2021, kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan memberkati kita, dan kita boleh tampil sebagai pemenang. Amin. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita. Membuka Alkitab kita, saudara, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Ya, ada 2 ayat yang akan kita baca dari kitab yang berbeda. Saya akan bacakan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu Rasul Paulus adalah seorang rasul yang begitu hebat, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan begitu indah, dan perjalanan pelayanan di dalam kehidupan Rasul Paulus banyak menghadapi suka dan duka, banyak menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupannya. Dan tentu saja Rasul Paulus mencapai pelayanan yang begitu luar biasa. Sebab kalau kita membaca di dalam kitab-kitab dari surat Rasul Paulus, di mana kita perjanjian baru ini 2/3 ditulis dari Rasul Paulus, buah pena dari Rasul Paulus, menceritakan tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus, meskipun mungkin orang banyak menganggap Rasul Paulus adalah seorang rasul yang hebat, seorang rasul yang sukses, tapi Rasul Paulus justru malah mengatakan begini, aku adalah seorang rasul yang paling hina, paling berdosa. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa yang dia capai
itu bukan sebuah kebanggaan. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang aku capai ini bukan apa-apa, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan bahwa itu terlebih baik aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke depan. Masa lalu adalah sejarah yang sudah berlalu. Kita harus kubur dalam-dalam, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita harus memulai sesuatu yang baru di tahun 2022 ini. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengarahkan pandangannya ke depan. Hari esok justru jauh lebih baik. Sehingga Tuhan Yesus pun menegaskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara kasih Tuhan, kita belum menjalani, kita belum menghadapi, dan kita belum ada di area itu, namun kita sudah dibayangi rasa ketakutan, dibayangi rasa kekhawatiran. Sebagaimana Rasul Paulus tadi dikatakan bahwa aku mengarahkan pandanganku ke depan. Jangan sampai kita dihantui rasa kekhawatiran, ketakutan dalam menghadapi masa pandemi sekarang ini, saudara. Saya percaya dan saya terlalu yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia selalu menyertai kita. Jika kita bisa melewati tahun 2021 itu, ini karena berkat Tuhan. Katakan sama-sama, karena berkat Tuhan. Saudara, kita bisa sampai detik ini, kita bisa melewati tahun 2021 meskipun ada banyak suka dan duka, meskipun ada banyak tetesan air mata, kesedihan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memelihara bagi setiap kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, tahun 2022 ini biarlah kita tetap melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Lalu apa yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita dalam menghadapi tahun 2022 ini? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membangun relasi yang baik, saudara. Membangun relasi yang baik dalam menghadapi tahun 2022 ini. Kita harus perbanyak membangun relasi. Yang pertama, membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat kedua dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang percaya kepada Tuhan harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Itu penting sekali. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Jika kita ada persoalan masalah, kita tidak lari kepada orang-orang yang kita anggap pintar. Kita tidak akan cari orang-orang yang mungkin menurut pandangan kita bisa atau mampu menolong kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, sia-sialah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi kita harus lari kepada Tuhan, karena lari kepada Tuhan, lari kepada alamat yang tepat. Di situ Tuhan akan nyatakan pertolongan dan kuasa-Nya buat setiap kita. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun relasi yang manis dengan Tuhan. Harus kita renungkan Taurat Tuhan siang dan malam bagi setiap kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan. Ini penting sekali dalam menghadapi situasi kondisi yang belum menentu ini. Dalam tahun 2022 ini, tetap membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Harus setiap bangun pagi kita bangun mezbah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan siapa? Dengan sesama. Relasi dengan sesama, saudara. Dikatakan ayat yang 1 di dalam kitab Mazmur tadi apa? Berbahagialah orang yang tidak menurut apa? Jalan orang fasik, yang tidak berdiri dan yang tidak duduk. Jalan, berdiri dan duduk, saudara. Kita jika tidak mau bergaul dengan orang-orang seperti itu, karena bergaul dengan orang-orang seperti itu justru akan merugikan diri sendiri.
Rasul Paulus dengan tegas mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak segala tatanan yang baik. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus membangun relasi dengan sesama. Siapa sesama? Ya, dalam ibadah minggu kemarin, ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu ahli Taurat ingin mencobai Tuhan Yesus. Dia berkata begini, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Kami beroleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus bertanya kembali, apa yang tertulis di dalam kitab suci, di dalam kitab Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Lalu jawabku itu betul, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara, karena ingin mencobai Tuhan Yesus, maka ahli Taurat ini berkata begini, siapakah sesamaku manusia ini? Siapakah sesamaku manusia ini? Apakah sesamaku itu adalah golongannya sama, latar belakangnya sama, status sosialnya sama, pendidikannya sama, kastanya sama? Apakah seperti itu? Saudara, acap kali di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berhadapan dengan seperti itu. Ada semacam pengkastaan sehingga membuat kita ini minder, betul? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin sukses, orang-orang yang mungkin secara materi berkelimpahan, atau mungkin secara saudara, fasilitas sarana dan prasarana dalam hidup orang itu hebat, kendaraannya hebat, semuanya serba hebat, saya yakin kita akan minder bergaul dengan orang itu, betul? Minder, itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita sebagai orang percaya nggak usah perlu minder. Kenapa? Karena kita maka tidak minta kepada mereka, betul? Buat saya, mau bergaul dengan orang hebat, orang sukses, sekelas orang mungkin popularitasnya hebat, nggak mempengaruhi iman kita. Biasa-biasa saja. Karena kita bergaul itu tulus, karena kita berkawan itu tulus, karena kita bersahabat itu tulus, tidak ada motivasi apapun. Kita bukan berarti kalau kita nggak mampu lalu mis-mis jilat ilmu kodok, nggak, saudara. Pakai ilmu kodok, kalau ke atas menyembah, kalau kanan kiri menyingkirkan, kalau bawah menginjak, enggak. Kita bersahabat dengan siapapun tulus, tidak ada motivasi apapun, karena kita akan membangun persahabatan dengan baik, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga kalau kita membangun persahabatan dengan baik, itu akan langgeng-langgeng saja, saudara. Kenapa? Karena kita mau belajar untuk mengutamakan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, memberitoskan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Itu ciri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mengalah bukan berarti kalah, tapi kita belajar untuk tunduk kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan sesama. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Justru ketika kita bergaul dengan mereka, kita harus memiliki sikap hati yang berbeda dengan mereka. Tampilkan karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Karena mereka melihat akan sikap dan perbuatan kita. Mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kebenaran firman Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Mereka sudah tahu, sehingga mereka selalu berkata begini, oh, kalau orang Kristen gak boleh melakukan seperti itu. Betul bukan, saudara? Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, dalam poin pertama, kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama. Dan yang ketiga, harus membangun relasi dengan diri kita sendiri. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Percaya diri itu penting, saudara, tetapi jangan terlalu berlebihan. Percaya diri, saudara.
Itu penting. Ada banyak orang yang selalu minder, gak percaya diri, padahal punya kemampuan, punya skill, punya kapasitas, tapi tidak percaya terhadap diri sendiri. Saudara, kita harus percaya terhadap diri kita sendiri, dan kita harus introspeksi senantiasa terhadap diri kita sendiri, agar kita jangan takabur, agar kita jangan sombong, agar kita tetap rendah hati, tetap humble, kita tetap ada di dalam koridor Tuhan, sehingga kita bisa berkata, siapakah aku ini? Aku ini adalah bukan siapa-siapa. Kalau mencapai sebuah kesuksesan itu bukan siapa-siapa, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara, saya selalu menyadari terhadap posisi diri saya, bahwa saya bukanlah siapa-siapa. Saya ini hanyalah seorang keset, dulos, seorang hamba. Keset itu manfaatnya untuk apa sih? Untuk membersihkan kotoran. Kadang-kala kita diperlakukan gak adil, kadang-kala kita dilecehkan, kadang-kala kita dihina, kadang-kala kita tidak dihargai, kadang-kala kita mau dianggap remeh. Tapi gak usah khawatir, karena kita ini sebagai seorang hamba, seorang dulos, kita harus percaya terhadap diri kita sendiri. Karena hidup kita bukan tergantung kepada mereka, tetapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Katakan sama-sama, bergantung kepada Tuhan. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, membangun relasi itu yang pertama, saudara. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi dengan diri kita sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tahun 2022 ini? Kita harus belajar melangkah dengan iman. Katakan sama-sama, melangkah dengan iman. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Betul? Namun pada saat ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jangan kita khawatir tentang hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Hadapi hari ini. Jangan kita memikirkan tentang hari esok, perihal hari esok. Tuhan sudah memberikan garansi, Tuhan sudah memberikan jaminan buat kita. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah akan hilang. Amin. Masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Sebab itu kita akan belajar untuk melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Melangkah dengan iman itu berarti kita belajar untuk melakukan segala sesuatu, melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Itu penting, saudara kasih Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang beracara di dalam setiap kehidupan kita. Lupakan apa yang ada di belakang. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Mengarahkan diri di hadapan. Fokus kepada masa depan. Tentunya melibatkan Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari tokoh dalam Alkitab tentang ke-12 pengintai, saudara. Coba kalau kita lihat ke-12 pengintai dalam Bilangan pasal yang ke-14. Saudara, mereka ini bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang yang punya latar belakang sama seperti kita. Mereka ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin, suku-suku, kepala-kepala suku, saudara. Orang-orang hebat dikhususkan oleh Tuhan. Tapi ketika diminta untuk pergi ke tanah Kanaan, mengintai ke tanah Kanaan, apa yang didapat, saudara? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Dan ke-10 pengintai itu datang kembali kepada Musa yang mengutusnya. Dan apa, saudara? Mereka ternyata orang-orang yang takut menghadapi masa depan. Coba, saudara, kita lihat. Kita lihat, saudara, di dalam Bilangan pasal yang
14 ayat 31 dikatakan apa? Itu kata-katanya dari 10 pengintai. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini saudara, realitanya memang bangsa itu bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Tapi 10 pengintai ini tidak pernah belajar sejarah, tidak pernah belajar tentang pengalaman bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Tapi dikatakan apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Nah, saudara, menempatkan orang lain lebih kuat. Ini saudara, baru melihat saja sudah takut dan gentar. Itu baru melihat. Acap kali dalam kehidupan kita juga sering diperhadapkan dengan hal seperti itu. Baru melihat, aduh, nyali kita ciut, kita gentar, kita tidak berani menghadapi tantangan, saudara. Padahal ada peluang di situ, ada jaminan di situ, tapi tidak berani. Ini yang sering kali kita hadapi. Oleh karena itu, saudara, ini sebuah pengalaman buat kita. Jangan kita takut sebelum berperang. Jangan kita kalah sebelum kita bertanding. Kita harus melihat singa di depan, yang kelihatannya kuat, yang kelihatan gagah, mulutnya sudah dikatupkan, dan kita tampil sebagai pemenang. Coba saudara kasih Tuhan, ketika Daud menghadapi Goliat ini pahlawan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Bahkan secara fisik badannya kuat, besar. Daud kecil, tapi karena ada penyertaan Tuhan, karena ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan, maka Daud mampu mengalahkan Goliat yang besar itu. Sebab itu sudah sering kasih Tuhan, ketika kita melihat di depan kelihatannya sudah tertutup, sampai kanan, sampai kiri tertutup, belakang ada musuh, seolah-olah sudah tidak ada jalan, kita masih punya jalan ke atas, jalan kepada Tuhan. Sesuatu yang kuat bisa kita kalahkan karena kita berjalan dengan Tuhan. Katakan sama-sama, kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Kita berjalan dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-32, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini saudara kasih. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Coba saudara, memakan penduduknya. Ini berarti kan kanibal, saudara. Melebih-lebihkan. Saya yakin mereka ketika melihat 12 pengintai ini, melihat orang-orang yang tinggal di Kanaan, saya yakin mereka bukan orang-orang yang memakan penduduknya. Mereka hanya dilihat orang-orang besar yang kuat. Tetapi 10 pengintai ini, saudara, karena nyarinya sudah ciut, karena ketakutan itu loh, saudara yang kasih Tuhan. Karena ketakutan itu membuat apa? Membesar-besarkan musuh, membesar-besarkan lawan. Betul tak? Takut. Orang-orang itu memakan penduduknya. Orang-orang kuat, orang-orang hebat. Dan sementara kita ini apa? Gak punya kekuatan, gak punya nyali. Membre, saudara. Jangan sampai di tahun 2022 kita membre. Belum berperang sudah kalah, sudah KO, saudara. Mari kita hadapi tahun 2002 bersama dengan Tuhan. Ini saudara, masa memakan penduduknya, ya pasti akan habis, saudara. Saudara, ini melebih-lebihkan. Ini menempatkan musuh itu, wah, seolah-olah sudah paling hebat. Justru saudara, kita akan melihat, meskipun orang itu besar, meskipun orang itu kuat, meskipun mungkin secara manusia tidak bisa dikalahkan, asal kita bersama dengan Tuhan, sesuatu yang mustahil, tidak ada satu perkara yang mustahil. Amin. Kita harus terobos
kita harus hadapi semua itu. Saudara, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Hidup kita hidup karena iman, bukan karena kita melihat. Hidup karena iman, hidup karena kasih karunia Tuhan, hidup karena anugerah Tuhan. Yang berikutnya saudara kasih Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, Bilangan 13:33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Loh, tadi saudara menempatkan dia orang kuat, orang besar, orang yang luar biasa, tidak bisa dikalahkan, dan mereka memakan penduduknya. Lalu sekarang lebih-lebihkan, sekarang menempatkan dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri. Itu namanya apa? Makan belalang. Saudara, kalau nggak punya daya confidence dalam dirinya, wah itu berbahaya, saudara. Nggak ada rasa percaya diri. Percaya diri itu penting, tapi jangan sampai kita takabur, kita berlebihan. Kita harus percaya diri bahwa setiap kita ini punya otoritas. Dikatakan apa? Barang siapa yang percaya kepadanya diberi apa, saudara? Diberi kuasa. Barang siapa yang percaya kepadanya, Injil Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya diberinya apa? Berinya apa, saudara? Kuasa. Setiap kita ini punya kuasa, tapi seringkali kita takut mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam diri kita jika kita punya kuasa. Sebab itu mari kita belajar untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Jangan menempatkan diri kita seperti belalang. Saya pikir kalau kita jadikan belalang, kalau kita datang ke Gunung Kidul disangkap sama orang Gunung Kidul, saudara. Betul? Nah, belalang kan, saudara, harganya ternyata per kilo itu 700.000, saudara. Harga belalang. Padahal belalang itu yang dimakan apa, saudara? Saya sama sekali nggak minat dengan namanya belalang itu, saudara. Yo kakinya aja tulang kok. Lalu badannya itu hanya kotoran tok, dimakan tuh apa? Gitu. Betul nggak, saudara? Ya kan? Masa kita ini belalang? Ini loh, saudara. Jangan sampai kita menempatkan diri kita orang yang nggak punya nyali, nggak punya kemampuan, nggak punya, aduh saudara, skill. Padahal setiap kita ini sedikitnya satu talenta, dan talenta itu biarlah kita maksimalkan, kita optimalkan agar talenta yang dalam kita ini bisa berguna, bermanfaat, saudara. Jujur, saudara, setiap kali memang dalam hati kecil kita merasa minder. Tapi saudara, kembali kepada firman Allah. Kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan. Gak ada sesuatu yang harus kita takutkan. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, saudara. Tahun 2022, jangan sampai kita dihantui rasa kekhawatiran, kebimbangan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan? Tapi saudara, sebelum terakhir, kita lihat Yosua dan Kaleb. Kalau mereka tuh mengalami ketakutan, tapi kata-kata iman dari Yosua dan Kaleb apa, saudara? Ya, dikatakan ayat 30, Bilangan 13. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti, saudara, ada kata pasti, katakan sama-sama, pasti mengalahkannya. Kita harus optimis, kita pasti mengalahkannya. Amin. Iman itu bertindak pasti, iman itu bertindak positif, pasti mengalahkannya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada kepastian
Iman itu bertindak, ada sebuah kepastian dalam hidupnya. Dan dia yakin bahwa pasti akan melakukannya, dan akan, jika Tuhan berkenan, maka kita akan memasuki, kita akan tinggal di situ, kita akan menikmati. Jadi jangan sampai pikiran kita di tahun 2022 diisi dengan perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang tidak berguna, yang menciutkan nyali kita, yang mengkerdilkan iman kita, yang melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi kita harus punya satu keyakinan, pasti mengalahkannya, dan kita pasti mendudukinya. Dan yang terakhir sudah dikatakan apa? Yosua dan Kaleb dikatakan ini, hanya jangan memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Oh saudara, kita akan telan habis. Orang-orang besar tadi 10 pengintai mengatakan dirinya seperti belalang, tapi ini Kaleb dan Yosua, kita akan telan habis. Meskipun besar, luar biasa saudara. Ini kecil-kecil akan menelan saudara, menelan mereka. Tadi katakan 10 pengintai, aku belalang, tapi ini beda. Iman itu bertolak belakang, menelan habis, sikat habis saudara. Mungkin di tahun 2022 kita akan menghadapi sebuah raksasa yang besar. Kita akan telan habis, kita akan sikat. Amin. Karena kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, mampu dan sanggup memberikan kemenangan atas kita, saudara. Ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai. Janganlah takut kepada mereka. Yang melindungi itu sudah kalah, saudara. Yang menyertai sudah dihancurkan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Tahun 2022 Tuhan menyertai kita. Sama-sama katakan, Tuhan menyertai kita. Haleluya, saudara. Tuhan menyertai kita. Yang terakhir, saudara, di tahun 2022 kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan sama-sama, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Yeremia 29 ayat yang 11 katakan apa? Tuhan tidak pernah punya rancangan yang terburuk bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Allah mereka-rekakan kebaikan bagi kita. Dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan takut. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan buat kita, tetapi roh yang memberikan spirit semangat buat kita, saudara yang kasih Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, sehingga kita akan berkata sebagaimana Rasul Paulus dalam surat Roma, dia katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan sama-sama, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Karena Allah bersama dengan kita. Allah menyertai kita, saudara kasih Tuhan. Mazmur 108 ayat yang ke-13, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar, sehingga kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tahun 2022 ini Allah akan menanggung segala perkara kita, dan Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Kasih karya nyata dalamku, Kau pernah hidupku dalam tangan.
yang diberkati Tuhan. Tinggalkan tahun 2021 dan kita mengucap syukur atas penyertaan pemeliharaan serta berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di tahun 2021. Mungkin di tahun 2021 ada banyak pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang penuh dengan tetes air mata, dengan derita, dengan duka cita. Tinggalkan itu semua, saudara. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan di tahun 2022 ini Tuhan terus akan menyertai kita. Tuhan terus akan tampil bersama dengan kita. Bahkan Dia akan menjadi pahlawan yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Dan kita harus melangkah dengan iman. Kata-kata kita harus kata-kata yang positif, kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, memberkati. Jangan penuh dengan kata-kata yang merendahkan diri kita sendiri, melemahkan iman kita sendiri. Tetapi mari kita bangun iman kita, libatkan Tuhan, dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang terburuk bagi kita. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga kita bisa berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, karena Dia memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan bagi kita, tetapi roh yang membangkitkan. Mari kita bangkit berdiri. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh, harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Ku aman. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Saya mengundang doa Tuhan yang untuk melayani perjamuan kudus maju ke depan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan, kita akan doakan roti dan anggur ini. Jangan sampai kita hanya menjalankan rutinitas dalam perjamuan kudus, tetapi biarlah ini merupakan sebuah iman kita untuk kita mengimani bahwa di dalamnya ada kuasa dan mujizat Allah. Bapa di dalam surga, kami merendahkan diri di hadapan, menyerahkan roti dan anggur ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, bubuhkan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini. Dan jika Tuhan membubuhkan kuasa-Mu, maka anggur dan roti ini bukan menjadi roti biasa, anggur biasa, tetapi di dalamnya kuasa, ada mujizat. Sebab itu kuduskan, sucikan di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus. Tuhan, bubuhkan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini. Begitu pula kami menyerahkan kedua hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani kami. Kiranya kami biarlah berfellowship dengan tubuh dan darah, hingga tahun 2022 kami mengawali bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami dengan doa kami. Amin. Oh
percaya, ku Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, berdoalah secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah momen ini menjadi momen yang terbaik untuk kita mengawali tahun 2022 bersama dengan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah berikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Jika di tahun 2021 kami telah mengalami, kami telah melewati, kami telah merasakan berbagai macam pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kami percaya sesuatu yang pahit belum tentu tidak enak, sesuatu yang manis belum tentu baik. Biarlah kami boleh tetap melangkah bersama dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus, kami mau Engkau terlibat di dalam setiap kehidupan kami. Engkau senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka semua telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup," kata Tuhan Yesus, "yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku," kata Tuhan Yesus, "yang akan kuberikan untuk hidup bagi dunia." Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kau percaya, maka penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita, Bapak Ibu, sebagai penghormatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengar firman Allah. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Sebab inilah darahku," kata Tuhan Yesus, "darah perjanjian, darah perjanjian, darah perjanjian antara Tuhan dengan kita, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara percaya dosamu sudah diampuni? Bukankah cawan yang olehnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Jika kau percaya, itu beriman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Yang terbaik. Engkau Tuhan sasaranku, dan ku hanya berharap padamu satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Saya mengundang Bapak Nathan untuk maju ke depan berjumpa, mengucap syukur. Segala pujian, hormat, sembah, syukur hanya kepada satu nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami, yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk ibadah awal tahun ini Tuhan. Kami mengingat kembali pengorbanan darah yang sudah bercurahkan, tubuh yang sudah dipecah-pecah untuk penebusan kami, untuk penyelamatan kami, untuk pemulihan kami menjadi anak-anak Allah yang diberkati sesuai rencana. Terima kasih kami menyerahkan Divine Blessing dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas gereja ini. Biarlah Tuhan menyertai para hamba Tuhan di sini, jemaat-Mu, terutama juga Bapak Gembala Sidang kami Pak Simus Supriyono, keluarga, dan juga para pengurus dan seluruh jemaat. Tuhan lawat, Tuhan sertai dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka di tengah pandemi ini, dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan Roh Kudus, berikan firman yang senantiasa mereka renungkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan juga bangsa negara, pemerintah yang ada di tempat ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Staf Menteri, seluruh jajaran kabinet, dan juga para dirjen gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan berkati. Dan juga anggota dewan di pusat 1-2, para hakim, para jaksa, TNI, Polri, pegawai negeri, seluruh komponen bangsa ini Tuhan berkati. Bila mereka diberi roh takut akan Tuhan, agar mereka memerintah dengan adil. Secara khusus untuk Sri Sultan dan juga Bupati Sleman yang membawai tempat ini, Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang bergumul dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan iman yang teguh bahwa mujizat Allah masih berlaku sampai saat ini. Bu Nila Sadono dan juga Pak Budi, kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan keadaan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga dalam tangan kuasa-Mu seluruh program, seluruh acara, seluruh apa yang akan dilakukan gereja ini, biar menjadi berkat bagi bangsa, negara, masyarakat, dan misi yang akan diemban oleh gereja ini, menjadikan semua bangsa murid Tuhan
Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita akan berdoa. Dengan hati bersyukur kami senantiasa menaikkan itu semua kepada Tuhan. Kesempatan yang termanis, terindah bagi kami. Di saat kami diberi kesempatan untuk memberikan setiap persembahan kami, kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan terpengaruh dengan isu-isu, tetapi tetaplah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dimana tadi beberapa sudah didoakan oleh Pak Tatang, Pak Budi Promo kemarin hari Jumat ada di rumah, kita jemput dan Tuhan campur tangan, proses operasi berjalan dengan baik. Kita terus dukung dalam doa juga buat Ibu Nela yang masih dalam rangka kemo dan sebelum operasi, lalu Pak Bambang Sugiarto ya kita doakan. Dan umumnya minggu depan ibadah tetap berjalan seperti biasa jam 8 dan pertengahan minggu belum ada kegiatan ya, nanti kita akan agendakan, kita akan bicarakan lebih dahulu karena situasi kondisi harus menjadi sebuah perhatian bagi kita semua. Dan sebentar sore jam 4 ada ibadah di SD Bogri. Jadi ya karena mereka sudah 2 tahun dan kemarin sudah saya buat surat, saya sudah ketemu dengan kepala sekolah dan sudah diizinkan, dan tentunya nanti sore kita akan mulai ibadah disertai dengan berjalan kudus sekaligus ibadah awal tahun, dan kita rokok aja jadi Natal ya. Kita sudah siapkan konsumsinya, jadi jemaah nggak usah repot-repot, kita pesankan saja terus ya. Saya pikir itu saja umumnya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas lawatan dan atas karya Tuhan buat setiap kami. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terus Engkau memimpin sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa. Hanya dengan Tuhanlah kami bisa melakukan segala sesuatu, dan kami pasti akan cakap menanggung segala sesuatu. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, dan sebentar sore ada ibadah di SD Bogri. Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga acara ibadah ini berjalan dengan baik. Biarkan jemaat yang ada di Tugu boleh ikut bersuka cita dan boleh bersatu hati. Terima kasih jemaat yang diberkati Tuhan. Terimalah berkat anugerah Tuhan. Mari angkat tangan. Terimalah berkat anugerah sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Pertolongan Allah yang sempurna tidak membuat kita takut dan tawar hati. Justru kita akan semakin sungguh-sungguh dan semangat. Kita akan hadapi semua
tantangan semua persoalan. Dengan sikap beriman kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang mustahil, tidak satu perkara mustahil. Terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, kasih sayang sempurna, kasih sayang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus senantiasa tercurah buat kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini pun iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Selamat hari Minggu, selamat tahun baru.